Saudara, polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia dalam penyelidikannya. Tim ini, saudara, akan meneliti penyebab kematian dari aspek psikologis, diantaranya yaitu meneliti kepribadian yang mengarah pada perilaku yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan saudara, dalam penyelidikannya, ini polisi sudah memastikan bahwa waktu kematian korban ini berbeda-beda. Dan hal ini menjadi latar penyelidikan soal kematian satu keluarga di Kalideres. Kemudian saudara, polisi juga sudah mengatakan bahwa penyebab atau kelaparan ini bukan menjadi penyebab kematian korban karena dilihat dari lokasi hunian korban yang berada di lingkungan yang berkecukupan. Kemudian saudara, kita lihat lagi yang lainnya. Salah satu cara untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan melihat CCTV. Ketua RT mengatakan bahwa hanya terdapat satu CCTV yang ada di rumah tetangga dan hanya menyoroti ke pintu rumahnya. Saudara, banyak sekali pertanyaan soal apa penyebab kematian dari satu keluarga di Kalideres ini. Kita akan ulas, saudara, soal bagaimana juga upaya polisi untuk membongkar kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yang hingga lebih dari sepekan ini belum juga terungkap. Sore ini, saudara, kita mengulasnya bersama dengan mantan Kapolda Jawa Barat, ada Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Pak Anton, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, salam sehat selalu. Sehat selalu. Untuk semuanya. Baik, Pak Anton sebagai Ya. Baik, Pak Anton, Anda adalah mantan Kapolda polisi, Anda juga tentu banyak di penyelidikan begitu dalam satu kasus. Melihat kasus yang satu ini, apa yang membuat polisi ini sulit untuk membuka motif peristiwa kematian di Kalideres ini, Pak? Ya, karena motif ini atau kasus ini merupakan kasus yang unik. Mungkin baru pertama kali ditemukan mayat mengering. Kemudian meninggalnya tidak sama. Nah, tapi polisi mungkin di sini sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah kematian yang tidak wajar. Nah, jalan keluar masuk pun juga ini masih sulit ditentukan. Karena ketika olah TKP pertama, apakah ada jalan yang bisa keluar dari luar ataukah terkunci semua? Nah, kalau terkunci semua, kan ini artinya ini semua orang dalam. Tetapi dengan adanya perbedaan waktu kematian, ini menunjukkan bahwa di antara yang sudah mati ada yang masih hidup. Nah, sehingga di sini, ini makanya kemarin saya sampaikan, sudah betul tadi polisi untuk mengungkapnya perlu diselidiki bagaimana habitus etnis itu sendiri, kebiasaan etnis itu sendiri. Makanya kemarin saya mengusulkan agar tolong dibentuk juga tim yang merupakan tim etnoforensik. Jadi karena yang bersangkutan itu dari etnis Tionghoa. Dan etnis Tionghoa ini biasanya tadi dihubungkan dengan kemungkinan adanya kebiasaan-kebiasaan, baik kebiasaan secara adat tradisi, yang mungkin etnis Tionghoa juga ini pun juga ada yang biasa tertutup, ada yang biasa terbuka. Kalau yang terbuka seperti suku suku Tiochu itu terbuka, tapi ada etnis yang tertutup. Dan kenapa harus diselidiki tentang etnis ini, etnoforensik ini? Karena kemungkinan saja ada yang berhubungan dengan kepercayaan dari etnis tersebut. Makanya polisi awal menyimpulkan sementara ini adalah mumifikasi. Kenapa? Karena mayatnya mengering. Nah, namun di sini yang menjadi kesulitan itu kenapa? Karena hasil daripada lapor, hasil daripada forensik itu sendiri belum keluar. Padahal dimanapun juga ketika mayat mengering, pasti ada unsur-unsur formalin. Nah, di sini apakah nanti di dalam DNA-nya itu ada unsur formalin atau tidak? Nah, ini tidak bisa dengan mata telanjang, tapi harus dengan laboratorium, harus dengan forensik. Dan kalau secara adat pun juga yang bisa mengeringkan mayat saat ini yang ada di Indonesia adalah masyarakat Toraja. Makanya saya kemarin tolong agar dibentuk multi center. Multi center itu apa? Ahli-ahli yang berhubungan dengan masalah
mungkin mumifikasi ini dikumpulkan. Oke. Bisa saja mungkin ahli dari Toraja. Kenapa ini bisa begini? Oke. Karena kita ini ada keterbatasan ilmu pengetahuan di mana penemuan ini unik, dan sementara ini saya tanya kepada rekan saya, kemudian saya tanya juga kepada Polda, belum pernah menemukan penemuan mayat dengan mayat yang mengering. Ini Oke. yang perlu penanganan yang serius. Ya, saat ini polisi kan sudah, atau Polda Metro Jaya ini sudah melibatkan ada bahkan 4 ahli, utamanya adalah dari sisi kesehatan yang dilibatkan dalam kasus ini. Artinya langkah yang diambil oleh polisi sudah tepat saat ini, tapi apakah memang perlu waktu yang begitu panjang untuk dapat menyimpulkan hal ini, Pak? Saya kira masih ada tenggang waktu, karena di dalam Juknis Serse juga buku kuning, kalau untuk kasus yang ringan itu 60 hari, kasus yang sedang 90 hari, kasus yang berat adalah 120 hari. Dan kasus ini masuk kategori yang mana? Ya kalau menurut saya ini kasus berat. Nah justru titik beratnya itu hasil lab, karena tidak bisa dikira-kira. Nah sementara hasil lab ini sendiri masih belum bisa diungkapkan, karena biasanya begitu sudah jadi pun juga ini hasil daripada misalkan lab itu sendiri, mereka belum mengumumkan, tapi biasanya ada diskusi internal para ahli sebelum diumumkan kepada publik. Yang kadang-kadang diskusi internal ini para ahli pun juga memakan waktu yang ya bisa beberapa hari. Karena kalau misalkan hanya kertas mati saja tanpa didiskusikan, ini kan hasilnya masih mati. Perlu didiskusikan dengan cermat. Apalagi ini menyangkut masalah kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Sehingga jangan sampai nanti salah memutuskan dan salah menyimpulkan. Inilah mungkin yang menjadi salah satu hambatan. Jadi intinya karena belum adanya forensik yang bisa diumumkan. Dan apabila hanya satu pun juga itu belum cukup, karena harus dari berbagai sisi. Oke, Pak Anton, saat ini kan polisi juga sudah memeriksa banyak saksi, kemudian olah TKP juga sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Anda melihat berapa kali atau berapa banyak, berapa lama lagi polisi perlu untuk bergerak, bekerja untuk bisa menemukan apa motif kematian ini? Kalau motif kematian ini memang nanti akan berhubungan sekali dengan apa yang menjadi penyebab gitu kan. Nah ini katanya polisi sudah mengantongi motif. Nah, kalau memang betul-betul sudah mengantongi motif, bisa di cross check juga dengan masyarakat sekitarnya, dengan Pak RT-nya, dengan Pak RW-nya. Dan kalau berbicara tentang olah TKP, selama saya jadi polisi, kadang-kadang saya sendiri masuk TKP satu pembunuhan atau satu hal yang mendapat perhatian masyarakat itu bisa berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali, bahkan baik secara formal maupun secara non formal. Kadang-kadang di TKP itu sendiri ada saja barang-barang yang ditemukan yang memang tidak didapatkan secara formal. Oke, jadi berkali-kali itu memang biasa dilakukan polisi untuk berkali-kali datang ke TKP. Iya betul sekali, berkali-kali, karena kadang-kadang ada saja barang-barang yang sekecil apapun juga harus kita kumpulkan, yang mungkin dianggapnya tidak berharga tapi mungkin bisa berharga. Tahu-tahu mungkin itu ada besi ya. Ketika kita korek-korek ternyata ada sidik jari di besi itu sendiri. Yang asalnya belum misalkan belum terperiksa. Ya, jadi harus terus. Jadi keuletan dari penyidik itu sendiri salah satu kunci sukses untuk mengungkap kasus ini. Pak Anton, ada psikolog forensik yang dilibatkan, ada laboratorium forensik yang kemudian dilibatkan juga dalam penyelidikan ini. Apa yang Anda baca dengan melibatkan begitu banyak forensik di sini, ahli forensik di sini? Ya karena memang ini merupakan kasus yang cukup unik dan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sehingga ini penyebabnya itu belum jelas. Apa ini keracunan, apa ini diracun, apalagi dengan yang mayat yang mengering. Kan ini tidak jelas unsurnya. Apakah menyuntik sendiri gitu kan, menyuntikkan formalin. Karena kalau
mayat jadi awet itu secara umum itu ada zat formalin yang masuk ke dalam tubuh. Nah, masuknya formalin ini wajar atau tidak wajar? Oke, Anda membaca ada unsur pembunuhan di sini atau ini memang seperti yang banyak beredar? Mungkin saja mereka sengaja membunuh diri. Saya belum bisa menyimpulkan, tetapi saya baru menduga ini ada sebuah penemuan mayat di mana kematiannya tidak wajar. Nah, masalah ini dibunuh, bunuh diri, dan lain-lain. Nanti baru bisa disimpulkan setelah hasil daripada forensik, hasil daripada physical evidence, scientific investigation ini terkumpul. Nah, sekarang kita baru menyimpulkan bahwa ini terjadi kematian yang tidak wajar. Nah, ketidakwajaran ini bisa macam-macam. Bisa dibunuh, bisa bunuh diri, dan bisa lain-lain gitu kan. Bisa juga karena kepercayaan gitu kan. Jadi yang bisa menentukan apa yang terjadi dengan 4 korban ini adalah hasil laboratorium, yang itu yang kemudian butuh waktu lama, itu yang membuat kasus ini berjalan cukup lama. Terima kasih Pak Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.